Banyak sekali fraud atau kecurangan dalam yayasan terjadi karena kurangnya pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang ada pada aktivitas operasi organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian organisasi non-laba. Konsep sebuah pengendalian internal adalah proses dilaksanakan oleh manusia dan tujuan yang diharapkan. Dengan begitu, sebuah pengendalian internal berfungsi untuk memenuhi semua kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu entitas manajemen, auditor eksternal dan internal, dan pemegang otoritas. Sistem pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commissions (COSO) meliputi 5 komponen, yaitu terkait pengendalian lingkungan. Control environment dapat diartikan dengan lingkungan pengendalian yang merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian seperti filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi non-laba dan staf. Selanjutnya, struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi non-laba, desentralisasi maupun sentralisasi. Lalu, nilai integritas dan etika. Pengendalian internal yang desainnya memadai namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian internal. Kemudian, metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Teman-teman, metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu bagian organisasi dan komitmen terhadap kompetensi. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan manajemen dalam mengawasi secara efektif aktivitas organisasi, meliputi anggaran dan pelaporan. Penilaian risiko, risk assessment. Sistem pengendalian internal adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Prosedur pengendalian, control activities. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif. Caranya adalah dengan memperhatikan informasi dan komunikasi. Sistem informasi digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklarifikasi, dan mencatat dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban akuntansi untuk aktiva-aktiva yang berkaitan. Pemantauan. Pemantauan merupakan pengawasan oleh manajemen atau pengawasan lain yang ditunjuk atas kebijakan efektivitas internal control. Aktivitas pemantauan terdiri dari 3 hal, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penetapan secara periodik atas efektivitas dari desain dan implementasi dari internal kontrol yang dilakukan oleh manajemen dalam sebuah organisasi non-laba. Dengan memahami berbagai komponen dalam sistem pengendalian internal, organisasi non-laba ini diharapkan dapat mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan program. Permasalahan yang sering terjadi dalam organisasi adalah isu transparansi laporan keuangan. Tidak adanya pelaporan rutin tentang kondisi keuangan organisasi kepada stakeholder, sehingga akuntabilitas keuangan organisasi menjadi hal yang dipertanyakan. Hal ini karena lemahnya sistem pengendalian internal pada organisasi. Terjadinya kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman manajemen yang tidak begitu dalam sistem pengendalian internal.
Makanya, ayo teman-teman aktivis organisasi non-laba untuk aware dengan pengendalian internal di yayasannya, agar yayasan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan dari yayasan. Informasi lebih lanjut terkait penyusunan standar operasional prosedur untuk mendukung pengendalian internal yayasan lebih komprehensif bisa menghubungi kontak kami berikut ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Karena saya akan rutin membagikan berbagai edukasi menarik lainnya terkait dengan pribadi, bisnis, maupun yayasan. Salam sehat dan salam growth mindset.